Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Keuangan dan juga Digital. Nah, di sini kami akan memberikan materi tentang apa sih pentingnya investasi itu untuk Gen Z. Nah, di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Eleonora Gracia Suyanto, kemudian ada Cheryl Margareta, lalu ada Richard Michael Duncan, dan yang terakhir ada Satriani Wijaya. Nah, untuk materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Richard. Baik, terima kasih Grace. Jadi saya akan menjelaskan manfaat dari investasi. Slide berikutnya. Oke, ini manfaat yang pertama yaitu terhindar dari inflasi. Jadi apa itu inflasi? Seperti yang kita ketahui itu kalau kita berinvestasi itu hal yang pertama itu pasti kita akan menghindari inflasi ya. Dan kalau kita lihat rata-rata di Indonesia itu 10 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai 2022 ini itu inflasinya itu year on year itu 4% ya. Nah, kalau kita menyimpan uang di bank itu rata-rata kan hubungannya 4,75%. Nah, kalau kita tiap tahunnya mau mendapatkan keuntungan itu kan nggak banyak-banyak amat ya di bank. Nah, di sini investasi ini berperan. Misalkan kita investasi di saham itu rata-rata per tahunnya itu bisa 10%. Nah, kalau kita pikir-pikir kan lebih banyak di saham ya. Nah, di sini investasi itu sangat bagus sekali bagi kita yang menginginkan supaya terhindar dari inflasi. Kemudian selanjutnya ini ada nilai uang meningkat. Pastinya kalau kita investasi seperti di slide berikutnya itu nanti akan saya bahas. Jadi yang ini nilai uang meningkat. Pastinya kalau kita investasi itu pasti kalau kita pintar memilih investasi yang baik itu pasti pendapatannya akan meningkat banyak dari modal awal. Misalkan kita investasi di saham, misal di BCA, misalkan kita dalam 5 tahun itu pasti akan naiknya itu lumayan banget. Jadi itu cocok buat kita kaum Gen Z ini, itu cocok sekali investasi di saham-saham seperti itu. Slide berikutnya. Kebutuhan darurat. Nah, ini kebutuhan darurat. Kebutuhan darurat itu sebenarnya banyak ya. Kita kan nggak mungkin tahu kapan kita membutuhkan dana darurat. Misalkan ada teman kita atau keluarga kita yang sakit, terus butuh dana yang cepat. Pasti kan kita kalau nggak ada dana darurat itu kan kebingungan ya. Nah, kalau ada dana darurat itu kita bisa lebih aman, bisa lebih lega, karena kita bisa membiayai mereka. Jadi kita nggak tahu kapanpun kalau kita berinvestasi itu akan lebih aman aja gitu. Ada dana daruratnya gitu. Berikutnya. Persiapan masa depan. Persiapan masa depan itu maksudnya kalau kita berinvestasi itu kita kan kepingin jangka panjang ya. Nah itu misal kita sekarang umur 20, terus kita kepingin 10 tahun ke depan, misal kita ingin menikah, terus ingin punya anak, itu pasti kita kan butuh persiapan dana yang banyak ya untuk beli rumah, untuk dana edukasi. Nah di sini investasi ini sangat berperan karena dapat memberikan uang yang banyak gitu di masa yang mendatang. Seperti itu. Selanjutnya, financial freedom. Financial freedom itu ini kondisi di mana kita merdeka secara finansial. Lah, misalkan tadi kita semua udah kecapai, kita udah paham betul tentang investasi, udah tahu mana yang menghasilkan keuntungan yang baik, terus udah tahu resikonya kita bisa rendah juga, itu kita bisa financial freedom. Jadi kita nggak perlu lagi bekerja, kita cuma mengandalkan dari investasi tadi itu. Seperti itu. Slide berikutnya.
pensiun lebih siap. Nah, ini pensiun lebih siap maksudnya itu kalau kita tadi sudah financial freedom ya, kita kan pasti nggak mungkin kerja terus dari muda sampai tua, kan kita nggak mungkin kerja terus ya. Pasti kita mau pensiun umur 60 atau 70. Nah, di sini investasi ini berperan sangat baik. Karena apa? Kalau kita investasinya di masa muda, di masa sekarang ini, terus kita rajin-rajin ya, tiap bulan misalkan kita selalu investasi, menyesuaikan 10%, 20% dari penghasilan kita, itu konsisten terus. Nanti waktu kita di masa tua, itu kita tinggal nyuai aja gitu. Kita tinggal menikmati hasil dari investasi kita di masa muda, seperti itu. Slide berikutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk jenis investasi yang cocok untuk generasi Gen Z yaitu dalam ini Bursa Efek Indonesia tercatat bahwa generasi milenial dan generasi Gen Z ini menempati posisi tertinggi dalam keseluruhan jumlah investor. Berikut ini adalah jenis investasi yang cocok untuk generasi Gen Z, dimulai dari modal yang ramah di kantong. Yang pertama itu ada reksadana. Reksadana itu merupakan salah satu investasi yang cocok untuk modal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu, serta keahlian untuk menghitung resiko investasi. Pembukaan awal dari reksadana ini bisa dimulai dari 10.000 saja. Selanjutnya, untuk investor dapat menentukan apakah secara rutin ingin menambahkan dana di reksadana miliknya atau tidak. Tentu akan sangat baik bila berinvestasi secara rutin dan disiplin agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Secara umum, reksadana ini tersendiri terbagi lagi menjadi 4, yakni ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Reksadana pasar uang yaitu reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Untuk reksadana pendapatan tetap yaitu jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Resikonya itu relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Untuk reksadana campuran yaitu jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Yang terakhir yaitu reksadana saham, yaitu ada jenis reksadana yang menginvestasikan paling sedikit 80% dari aktivanya dalam bentuk efek dan bersifat ekuitas. Investasi reksadana saham ini biasanya dilakukan oleh para pelaku bisnis atau investor yang sudah berpengalaman, sehingga analisa kemungkinan profitnya jauh lebih bijak. Untuk yang kedua yaitu ada saham. Menurut Bursa Efek Indonesia, saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau sebuah badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak investor memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Singkatnya, dengan membeli saham perusahaan, kita dapat menjadi pemilik bagian dari perusahaan itu. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki 250.000 saham dan kita membeli 5.000 diantaranya, maka kita akan memiliki 2% dari perusahaan tersebut. Memiliki saham perusahaan memungkinkan kita untuk memperoleh dividen dan mendapatkan hak suara pemegang saham. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, jadi udah dijelaskan tadi kan Gen Z itu cocoknya itu reksadana dan saham. Tetapi di sini kita itu merekomendasikan untuk para Gen Z ini menggunakan aplikasi Bibit. Jadi Bibit sendiri ini adalah aplikasi reksadana. Jadi seperti penyedia reksadana yang ngebantu
investor pemula seperti Gen Z pada umumnya supaya bisa berinvestasi. Nah, jadi di Bibit sendiri investor itu bisa langsung investasi secara optimal dan level resikonya itu bisa disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Dan di Bibit sendiri ini juga didirikannya itu 2019 Januari lalu dan telah memenangkan Nobel Prize yaitu Modern Portfolio Theory. Nah, jadi untuk penggunaan Bibit ini cukup mudah. Teman-teman bisa search di App Store masing-masing, di Google Play Store atau di Apple App Store, search Bibit lalu install. Nah, setelah install nanti akan dibuka, nanti akan muncul di sebelah kiri itu membuka akun. Kalau teman-teman masih belum mempunyai akun, bisa register. Setelah register nanti akan disuruh mengisi email dan juga nomor telepon, dan setelah verifikasi lalu akan diberikan kuesioner yang akan membuahkan hasil profil resiko masing-masing. Jadi di sini di akun saya itu di profil resikonya moderat, yang mempunyai toleransi resikonya itu nggak terlalu tinggi. Nah, lalu di halaman awal itu bisa dilihat di sebelah kiri. Ini adalah halaman awal dari Bibit, dan jika ingin memulai investasi bisa di press portofolio, dan di sebelah kanan ini ada dua macam, ada dana tabungan, ada dana pensiun. Nah, jadi untuk dana tabungan itu di sebelah kiri ini bisa ditekan investasi sekarang. Untuk minimal investasinya di Bibit sendiri itu 100.000, lalu tekan pilih produk, dan di pilih produk sendiri itu macamnya ada banyak, ada pasar uang, obligasi, saham, dan lainnya. Lalu di sebelah kanan ini adalah contoh dari pasar uang. Kita bisa memilih salah satu dari ini untuk berinvestasi di sana. Lalu untuk yang ini adalah dana yang satunya itu tadi. Jadi yang ini langsung sesuai dengan profil resiko yang tadi hasilnya. Seperti di sini itu di profil risiko saya pasar uangnya 10%, obligasi 48%, dan sahamnya 42%. Jadi kalau misal saya berinvestasi sebesar 100.000, itu bisa dilihat di sebelah kanan itu detailnya. Nah, untuk top up-nya sendiri itu mudah juga, bisa dilakukan di Bank Jago atau di bank-bank yang biasa digunakan, lalu juga bisa menggunakan OVO, Dana, dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gracia, silakan. Oke, jadi makasih banyak buat teman-teman yang sudah menjelaskan tentang apa sih itu investasi, kemudian jenis-jenisnya, dan platform yang bisa digunakan untuk para kaum muda gitu. Jadi pasti buat kalian semua merasa kalau investasi ini sangat menarik gitu ya, karena investasi ini mungkin memang keuntungannya itu belum bisa dirasakan sekarang, tapi untuk masa depan gitu, seperti apa yang tadi dijelaskan gitu ya. Investasi ini bisa untuk uang darurat, kemudian untuk financial freedom, lalu ada dana pensiun yang tentunya berguna untuk masa depan kita. Jadi nggak ada ruginya buat kalian semua, para kaum muda, untuk para Gen Z ini mencoba untuk belajar berinvestasi gitu. Bisa kecil-kecilan, dimulai dengan tadi yang dijelaskan gitu ya, bisa reksadana di Bibit gitu. Jadi buat kalian semua itu mulai berinvestasi sekarang dan buktikan di masa depan bahwa kamu siap untuk maju. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai pentingnya investasi bagi kalian para kaum muda, para Gen Z itu ya. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan see you, bye bye.